Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 440 jemaah haji kloter pertama asal Subang diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Kertajati, Majalengka. Seorang anak di Cirebon depresi berat setelah ponsel kesayangan dari hasil menabung dijual oleh orang tuanya. Objek wisata Taman Satwa di Garut dipenuhi pengunjung saat libur panjang. Polisi bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyelidiki penyebab kecelakaan maut bus wisata di Subang dengan menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari olah TKP terungkap tidak ada jejak pengereman di lokasi kejadian sehingga diduga kuat penyebab kecelakaan akibat rem bus tidak berfungsi. Tim gabungan Polda Jawa Barat dan Kepolisian Resor Subang menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut bus wisata yang menewaskan 11 penumpang di Jalan Raya Ciatra, Subang. Polisi menelusuri jejak bus dari sebelum hingga setelah bus terguling. Hasilnya tidak ada bekas tanda pengereman. Namun polisi belum menyimpulkan rem tidak berfungsi sebagai penyebab kecelakaan lantaran masih menyesuaikan dengan keterangan sejumlah saksi. Sementara kita akan melaksanakan pencarian data dan fakta lain yang kita selusuri karena ada informasi bahwa sistem rem ataupun ada kesalahan atau tidak berfungsian pada sistem rem, dan kita mendapatkan informasi sebelum dari TKP ini bus tersebut dilakukan perbaikan pada sistem rem. Kita mencari informasi dulu untuk data-data yang ada di TKP kami rasa cukup. Mungkin kita akan melaksanakan lanjutan-lanjutan terkait dengan rangkaian data dan fakta yang akan kita temukan. Bang, tadi ada dugaan katanya mesin mati juga, Bang. Sementara dari informasi awal yang kita dapatkan masih belum ada yang menyampaikan secara tegas bahwa mesin mati. Dan situasinya kita masih belum melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan berada di personeling berapa dan sebagainya. Polisi akan mendatangkan pihak dari otoritas lain untuk mengecek kelayakan bus. KNKT dan Dinas Perhubungan Jawa Barat juga turun tangan menyelidiki kecelakaan maut ini. KNKT memusatkan pemeriksaan terhadap kondisi bus, terutama pada sistem rem. Sebelumnya, sopir bus mengakui ada masalah pada rem angin sebelum kecelakaan terjadi. Salah satu temuan KNKT adalah bus sudah dimodifikasi dari bus biasa menjadi bus high-deck, sehingga mempengaruhi kelimpungan kendaraan. Fokus dari investigasi kita akan lebih kepada sistemnya. Jadi untuk teknis ini mungkin ya kita akan mengecek kendaraan ini kenapa secara teknis kok mengalami rem block. Hasil pemeriksaan KNKT akan diumumkan sesegera mungkin sehingga penyebab kecelakaan dan kelayakan bus bisa dipastikan. Channel Arifin melaporkan dari Subang. Objek wisata Taman Satwa Cikembulan jadi salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi. Adanya ratusan jenis satwa dan spot foto dengan burung cantik jadi daya tarik wisatawan. Saat libur panjang, sejumlah objek wisata di Garut, Jawa Barat ramai pengunjung. Salah satunya adalah Taman Satwa yang berlokasi di Kecamatan Kadungora yang dijadikan wisata keluarga sambil edukasi seputar satwa. Ada ratusan jenis satwa yang ada di sini, mulai dari singa Afrika, buaya, hingga berbagai jenis burung. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan beberapa jenis burung, seperti burung makau, nuri, dan kakatua yang sudah terlatih. Pengunjung juga bisa menaruh burung di atas lengan atau pundak untuk bersuah foto.
tidak hanya bermain atau bertamasya, tapi juga bisa mendapatkan value lebih atau nilai lebih di pendidikannya, seperti itu, mengenai satwa-satwa yang ada di Taman Satwa Cikembulan. Biasanya sekarang sudah mulai agak sedikit signifikan, mudah-mudahan nanti tambah siang tambah ramai lagi. Cuma tadi kita bukanya lebih awal dari jam 8 pagi dan animo masyarakat juga sangat antusias. Selain berfoto dengan satwa, pengunjung diajak untuk bernostalgia dengan spot foto halaman rumah dan interior tempo dulu. Pengunjung tentu merasa senang dengan adanya wisata ini di wilayah Garut. Berapa kali Bu foto ke sini Bu? Pertama kali. Ya. Pertama kali ya. Spotnya gimana Bu barusan? Ya, bagus nggak? Iya bagus sih. Bagus ya. Bisa bersentuhan langsung gitu. Jumlah pengunjung Taman Satwa Cikembulan meningkat 60%. Hal ini menunjukkan pengunjung terlihat lebih antusias berkunjung saat libur panjang dibandingkan hari biasa. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Objek wisata alam terbuka di kawasan Lembang selalu menjadi pilihan warga untuk berlibur bersama dengan keluarga. Suasana alam yang sejuk dengan berbagai wahana permainan membuat warga rela antre masuk ke kawasan ini. Pemandangan seperti ini nyaris terjadi setiap akhir pekan. Pengunjung rela antri panjang untuk memasuki kawasan wisata alam terbuka di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Wisata alam terbuka memang menjadi pilihan favorit pengunjung, terutama pengunjung yang hidup di kota-kota besar. Mereka merindukan suasana alam terbuka yang asri dan sejuk dengan membawa anggota keluarganya. Tidak ketinggalan, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga berbaur bersama pengunjung lainnya. Selain keindahan alam, kawasan ini juga dilengkapi sejumlah wahana permainan termasuk floating market. Di sini, pengunjung juga bisa menikmati aneka kuliner. Uniknya, pengunjung bisa menikmati makanan bersama orang-orang tercinta di atas perahu terapung. Nikmati keindahan alam Bandung. Kenapa memilih tujuan ke Lembang? Apa sih yang menjadi daya tariknya? Oke, kenapa milih Lembang? Karena di Lembang banyak wisata buatan dan kita bisa jalan-jalan menikmati keindahan alam. Bisa juga kita menikmati wisata-wisata yang sekiranya nggak ada di kota asal saya. Kunjungan long weekend ini ya kebetulan ada cuti bersama juga hari Jumatnya. Sejak kemarin sudah ada peningkatan sekitar 30%. Oh, rata-rata perharinya ada berapa? Kita di 2.000 orang. Kawasan wisata Lembang dibangun sejak tahun 2010 lalu. Sejak itu, kawasan ini selalu ramai saat akhir pekan dan libur panjang. Macet panjang menuju kawasan wisata ini tidak menghalangi warga mengunjungi tempat ini. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Warga Kampung Tanah Sareal di Kota Bogor dikejutkan dengan bunga bangkai setinggi 50 cm yang tumbuh di perkarangan rumah warga. Kehadiran bunga ini menarik perhatian warga sehingga ramai-ramai mendatangi lokasi. Kejadian unik terjadi di Tanah Sareal, Kota Bogor. Warga dihebohkan dengan adanya bunga bangkai yang mekar di pekarangan salah satu warga. Awalnya, pemilik rumah tidak mengetahui. Ia mengaku hanya menanam bunga biasa, namun ternyata mengeluarkan bau tidak sedap. Setelah diperhatikan, warga pun langsung mengabadikannya dengan kamera ponsel. Nah, itu cuma pohon aja yang tumbuh lagi gitu. Anaknya gak pakai gimana gitu tadinya. Terus itu 2 hari 3 hari kelihatan baru agak mekar. Iya. Didiamin aja terus pengen sampai di mana gitu mekarnya. Hal ini membuat rumah sang pemilik ramai karena warga antusias melihat langsung bunga setinggi 50 cm ini. Karena biasanya bunga bangkai hanya mereka lihat di kebun raya Bogor saja. Aneh juga ya. Alhamdulillah jadi ramai dari semalam ramai semalam ramai, tadi pagi ramai banget yang lihat, antusiasnya banyak. Soalnya langka kan. Pertama kali ada di sini. Biasanya ada di kebun raya sama di hutan kan. Agar bunga bangkai tetap mekar sempurna, pemilik rumah memasang pemberitahuan agar warga tidak menyentuh bunga tersebut. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor.
nanas bambu. Gitu. Sepasang suami istri penjual pecel di Cianjur akhirnya berhasil berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Sebelumnya keberangkatan Pasutri itu diundur hingga 3 kali karena sang istri mengidap tumor dan penyakit mata. Hebatnya, uang untuk menunaikan ibadah haji itu dikumpulkan belasan tahun dari berjualan pecel. Matawi dan Sulia sibuk mengemas barang-barang ke dalam koper. Pakaian serta keperluan lain yang dikemas ini akan dibawa ke Makkah untuk keperluan ibadah haji. Pasangan suami istri yang tinggal di Gang Rinjani 1, Kecamatan Cianjur, Kelurahan Sayang, Cianjur, akhirnya bisa bernafas lega karena mereka berangkat ke Tanah Suci setelah sempat tertunda sebanyak 3 kali. Pasutri ini berjualan pecel sejak tahun 1991. Mereka mengumpulkan uang dari hasil berjualan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Pada tahun 2012 mereka mendaftar haji. Awalnya mereka dijadwalkan berangkat ke Mekah pada tahun 2021. Namun karena sang istri mengidap tumor kepala dan sakit mata, keberangkatan itu tertunda. Hingga akhirnya pada tahun 2024 mereka bisa berangkat ibadah haji setelah sang istri beberapa kali dioperasi untuk mengangkat tumornya. Nabung sampai selama sekarang ini turun dipanggilnya tahun 2022 terus diundur masalahnya istri sakitan terus gitu. Kondisinya tidak memungkinkan. Kondisinya nggak mungkin kan, jadi kesehatannya terganggu lah. Jadi berapa kali gitu. ditunda? Kalau nggak salah tahun 2022 sampai kemarin mah panggil lagi waktu 2021 Maya. 2021. 2023 juga. 2023 digagalkan lagi. Jadi baru kali ini. Baru kali ini. Seneng banget kemarin teh, masih kita teh seneng banget. Masih nggak bisa ngeliat udah seneng banget teh. Insya Allah ke di sana bisa gitu, bisa aktivitas biasanya segalana gitu. Pasutri ini akan berangkat pada kloter pertama Cianjur tanggal 13 Mei 2024. Mereka berharap dapat diberikan kesehatan dan kekuatan selama menjalankan ibadah haji agar bisa menjadi haji yang mabrur. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.